WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Ya, para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkah dalam. Mari kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabda tuntunannya bagi kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sabda untuk kita pada hari ini dari Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan ayat 50. Saya bacakan ayat 44 sampai dengan 46. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikianlah sabda Tuhan. Para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, dari perikop ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan ayat di mana Tuhan bersabda, aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Para Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, ya, saya termasuk lansia dan usia saya yang sudah 75 tahun. Dan ya, saya boleh mengalami situasi perkembangan masyarakat yang cukup signifikan, terutama dari suasana yang masih sangat sederhana dan miskin ke zaman yang sekarang ini sudah semakin maju. Saya masih mengalami bagaimana lingkungan hidup di banyak tempat di negeri kita masih sangat sederhana. Ya, jalan-jalan masih belum diaspal seperti sekarang, masih jalan tanah. Kalau hujan itu menjadi becek atau berlumpur atau menjadi sangat licin. Rumah-rumah banyak yang masih sederhana. Kemiskinan masih mewarnai kehidupan banyak keluarga-keluarga kita. Dan satu hal yang khas pada waktu itu adalah listrik itu praktis hanya dinikmati orang-orang kota. Itu pun belum secerah, belum benderang sekarang ini. Pedesaan di malam hari gelap gulita. Kebetulan kami berasal dari desa, ya, dan kami menikmati malam yang gelap hampir setiap malam. Sehingga kalau ada bulan purnama itu kita semua bersukaria, ya, karena malam menjadi terang. Dan kita bisa bermain-main, kita bisa bersenda gurau, kita bisa bertemu dengan tetangga-tetangga untuk ngobrol, dan seterusnya. Ya, pada waktu itu penerangan di dalam rumah dan lingkungan itu mengandalkan lampu minyak. Beruntunglah kita sekarang ini, listrik sudah dinikmati oleh masyarakat luas. Listrik sudah masuk desa, ya, bahkan sudah masuk ke pelosok-pelosok sampai di daerah pegunungan pun itu semua terjangkau dengan aliran listrik. Kita menikmati hidup yang lebih aktif, lebih aman, dan lebih nyaman berkat penerangan yang ada. Ya, siang dan malam itu tidak ada bedanya, ya. Siang aktif, malam pun juga banyak yang masih aktif, ya, karena didukung oleh penerangan, didukung dengan adanya terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang sebagai terang. Yesus datang sebagai terang.
Dalam terangnya kita dapat, ya, namanya juga diterangi, ya, kita dapat melihat, dapat memilah-milah yang mana yang baik, mana yang tidak untuk kita. Kita dapat membeda-bedakan mana yang bermanfaat, mana yang akan merugikan kita. Kita dapat mengetahui mana yang berguna, mana yang akan merusak atau merugikan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini salah satu fungsi terang adalah, ya, menuntun membimbing hati nurani kita sehingga dimampukan untuk memilih yang benar dan yang menyelamatkan. Itu yang pertama, terang Tuhan itu menuntun hati nurani kita. Selanjutnya yang kedua adalah terang Tuhan memimpin terang Tuhan membawa kita kepada pengertian akan kasih sebagai keutamaan yang sangat penting untuk membebaskan kita dari egoisme di dalam segala bentuknya. Oleh sekali lagi yang kedua adalah terang sandaran itu membawa kita, membebaskan kita dari egoisme dan membawa kita kepada pengertian akan kasih, membawa kita pada pengertian akan kasih. Dan itulah yang sudah kita alami di dalam peradaban umat manusia, menjadi suatu kekuatan yang semakin menyempurnakan dan membahagiakan kehidupan berislam. Ya, karena cinta kasih kita harus bebas dari hal-hal yang baik. Misalnya satu hal yang baik itu adalah hukum rimba. Ya, kita mengenal hukum rimba. Yang kuat itu menindas yang lemah, yang kuat itu memangsa yang lemah, yang kuat itu menindas yang lemah. Itulah hukum rimba. Ya, kita bebas dari itu. Kita bebas dari perbudakan yang telah terjadi di berbagai tempat di belahan dunia, perbudakan. Ya, satu pengalaman yang baik. Kita bebas dari penjajahan yang sudah pernah kita alami. Dan tentu saja semuanya itu masih sampai sekarang sudah menjadi tantangan bagi kita, masih menjadi suatu PR bagi kita untuk semakin kita adaptasi. Tetapi kita bersyukur, ya, semangat cinta kasih juga semakin mewarnai kehidupan kita, mewarnai kehidupan bersama. Ya, itulah hal yang kita syukuri berkat terang Tuhan, cinta kasih semakin meraja. Dan yang ketiga, terang Tuhan juga membawa mata batin kita, membuka mata batin kita, sehingga, ya, kita dimampukan untuk menanggap perpaduan dari Tuhan. Kita boleh mengenal kasih Tuhan, kita boleh mengenal dan tahu bahwa Tuhan mencintai kita. Kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam tuntunan Tuhan untuk menuju pada tujuan hidup yang sejati. Ya, itulah tiga karunia yang boleh kita syukuri, yang kita terima karena Tuhan hadir sebagai terang kehidupan bagi kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menutup renungan ini dengan mohon berdoa, mohon, ya Tuhan, jadikanlah aku seperti bulan yang memantulkan terang kepada dunia, pada lingkungan sekitar kami yang dikuasai kegelapan. Ya Tuhan, jadikanlah kami seperti bulan yang memantulkan terang-Mu di dunia sekitar kami yang dikuasai oleh kegelapan. Amin. Tuhan bersama-Mu. Diberkatilah saudara-saudara sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa dengan berkat-berkat yang sukacita dan pertumbuhan yang membahagiakan, dalam nama Bapa
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.